anak-anak, selamat pagi. Semoga hari ini kamu siap untuk mengikuti pembelajaran matematika. Hari ini kamu akan masuk ke dalam materi bab 5, yaitu pengolahan data. Materi ini sudah kamu bahas dan sudah kamu pelajari di kelas 4 dan kelas 5. Mari kita ulangi kembali pembelajaran tersebut. Dan untuk hari ini kita akan mengurutkan sebuah data dalam bentuk urutan atau daftar dan dalam bentuk tabel frekuensi, kemudian mengurutkan data dari yang terkecil, mengurutkan data dari yang terbesar, sampai menentukan selisih dari data tertinggi dan data terendah. Mari kita lihat. Mengurutkan data ini dapat mempermudah kita dalam pengolahan data, seperti menentukan data terendah, data tertinggi, rata-rata, modus, dan median. Masih ingat kan? Coba perhatikan data berikut ini. Data ini dapat kamu lihat di buku ESPS Matematikamu di halaman 124 ya. Jadi kamu bisa sambil mencatat latihan soal pada hari ini. Dari data tersebut, kita akan mencoba mengurutkan dalam bentuk urutan dan tabel frekuensi, menentukan data terendah dan data tertinggi, dan menentukan selisih dari data tertinggi dan terendah. Mari kita coba ya, menurutkan data dalam bentuk urutan atau urutan daftar ya. Kamu bisa perhatikan ada angka 12, 13, 11, dan masih dalam kondisi yang belum beraturan. Nah, sebelum kita mengurutkan atau menentukan data terendah dan data tertinggi, kamu harus mengurutkan data ini dari yang terkecil dahulu. Mari kita coba ya. Data terkecil yaitu dimulai dari angka 4. Nah, kita tulis di sini angka 4, karena hanya ada 1, maka kamu tulisnya 1 kali saja. Kita coret ya, supaya kamu tahu mana saja angka yang sudah dimasukkan dan mana saja angka yang belum dimasukkan. Kemudian ada angka 5, 5-nya hanya 1 kali. Kemudian ada angka 6, hanya ada 1 kali. Angka 7 tidak ada. Angka 8, kita lihat angka 8 ini ada 1, 2. Ada 2 kali. Maka kita tulisnya angka 8 ini sebanyak 2 kali. Kemudian ada angka 9, tidak ada. Angka 10 ada, yaitu angka 10 hanya 1 kali. Kemudian ada angka 11. Angka 11-nya kita hitung berapa banyak? 1, 2, 3. Jadi hanya ada 11 sebanyak 3 kali. Kemudian ada angka 13, tapi ada 12. Kita tulis angka 12-nya. 1, 2. Ternyata angka 12 hanya ada 2. Jadi kita tulis 12-nya sebanyak 2 kali. Setelah itu ada angka 13, hanya ada 1 kali, kita coret di sini. Kemudian ada angka 14, 14-nya ada 1, 2, ada 2 kali. Kemudian ada angka 15, hanya 1 kali. Hanya ada angka 16-nya 1 kali, kita coret. Kemudian 17, 1 kali, kita coret. Kemudian ada angka 18-nya tidak ada, kita lanjut ke 19, ternyata ada. Kita hitung berapa banyak? 1, 2. Ternyata ada 2 kali angka 19. Kemudian ada angka 20, kita tulis 20-nya hanya ada 1. Kemudian ada angka 21, hanya ada 1 kali saja. Nah, ternyata mudah ya mengurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Kalau ini dalam bentuk daftar urutan, sekarang kita masuk ke dalam data tabel frekuensi. Nah, dari urutan data yang sudah kita dapat tadi, kita masukkan ke tabel frekuensi yang sebelah kanan ini. Ada tabel yang berisi nilai, turus, dan frekuensi. Kalau nilai ini adalah nilai-nilai dari data yang kita temukan ini. Kalau turus adalah penghitung dalam bentuk jari atau garis-garis lurus, sejumlah dengan angka yang sudah kita temukan. Sedangkan frekuensi ini adalah banyaknya data yang sudah kita hitung. Kita coba ya. Angka 4 terdapat 1
data. Jadi kita tuliskan tulisnya hanya 1 kali garis. Angka 5 1 kali garis, angka 6 1 kali garis, angka 8 karena ada 2, maka kita buat garisnya 2 kali. Begitu juga dengan yang lain, jika ada 3 data, maka kamu tuliskan tulisnya 2 kali. Setelah selesai, kita hitung frekuensinya sesuai dengan turus yang ada. Karena nilai 4 terdapat 1 garis, maka kita tuliskan satunya menjadi angka. Begitu juga dengan angka 5 dan 6, begitu juga dengan 8, karena ada 2 turus, maka kita tuliskan 2 menjadi angkanya, kemudian 10 ada 1, kemudian 11 3, dan seterusnya. Nah, ternyata mudah ya dalam membuat tabel frekuensi dari sebuah urutan data. Nah, sekarang dari urutan data ini, kamu bisa langsung menentukan nilai terendah dari data ini. Kita lihat data terendahnya adalah angka 4. Kita tuliskan adalah angka 4. Dan nilai tertinggi adalah angka 21. Maka kita tulislah di sini menjadi angka 21 sebagai nilai tertinggi. Kemudian selisih nilai tertinggi dan nilai terendah. Kamu tahu kan kalau dalam menentukan sebuah nilai atau selisih dari sebuah angka, kita tinggal mengurangi nilai tertinggi dengan nilai terendah. Nilai tertingginya adalah 21, dikurangi dengan nilai terendahnya yaitu 24. Maka selisihnya adalah ya, betul, 17. Wah, ternyata mudah ya dalam mengurutkan sebuah data dalam bentuk urutan, tabel frekuensi, menentukan nilai terendah dan nilai tertinggi. Begitu juga saat menselisihkan nilai tertinggi dan terendah. Catatlah latihan soal ini supaya kamu bisa melihat kembali catatan ketika kamu ingin menghadapi ulangan. Setelah ini, ada latihan soal yang dapat kamu kerjakan dan kita bahas ketika di Zoom. Nah, lihatlah latihan soal berikut. Berikut ini merupakan data ukuran sepatu dari 20 pemain sepak bola. Nah, cobalah kamu kerjakan di latihan buku PSPR Matematik kamu, dan kita akan bahas ketika kita mendapati pertemuan virtual Zoom nanti. Terima kasih untuk hari ini, selamat belajar dan semangat!